Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, mohon maaf, saya boleh mengganggu waktu Ibu sebentar? Silakan. Ini saya ada tugas untuk demonstrasi kontekstual tentang pengambilan nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin. Jadi di sini saya akan melakukan wawancara dengan Ibu selaku pimpinan di sekolah saya sekarang di SD Negeri Cipamiana untuk tugas sebagai langkah-langkah mungkin dalam pengambilan keputusan yang selama ini Ibu laksanakan di sekolah ini. Ya, baik. Kita mulai saja mungkin Ibu ya untuk wawancaranya. Terima kasih banyak sebelumnya ya Ibu atas waktunya. Ini kan Ibu selama ini sudah menjabat kepala sekolah, mungkin di sekolah yang lama sekarang pindah ke sini. Adakah Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika yang lawan benar, kemudian ada juga rujukan moral yang merupakan kasus itu adalah benar dan salah. Bagaimana apakah yang identifikasi kasus-kasus tersebut? Sebetulnya kalau kejadian seperti itu, berbagai macam masalah, baik itu menyangkut etika atau moral, tentu saja selalu terjadi. Tidak hanya di sekolah di SD Cipamiana kita ini, tapi di SD lain pun saya yakin mesti terjadi. Saya melihat dari sudut pandang saya secara moral dan hukum, apabila kasus tersebut melanggar hukum, maka sudah tentu benar lawan salah. Kalau benar lawan salah, otomatis kita punya kecenderungan mengikuti yang benar dulu, karena itu adalah lawannya salah. Nah, yang jadi pertimbangan harus lebih matang lagi yaitu benar lawan benar. Nah, masalah tersebut kita lihat dulu apakah imbas atau nilai kerugiannya mana yang lebih besar dan mana yang lebih sedikit. Nah, kita ikuti bukan kerugian ya, namanya mungkin resikonya itu akan lebih sedikit. Nah, itu pun tetap dalam pertimbangan yang ekstra. Ketika kerugiannya bila dibanding dengan hal yang benar yang lainnya itu lebih besar dan ini lebih sedikit, tentu saja kita akan mengambil resiko yang lebih sedikit. Demikian jawaban dari saya, mudah-mudahan dapat dipahami. Mungkin pertanyaan selanjutnya Ibu, bagaimana yang mempunyai larangan untuk pengambilan keputusan di sekolah di Cipamiana ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau yang sama-sama mengandung nilai kebajikan? Nah, ini barangkali kaitannya dengan pertanyaan tersebut khusus pribadi saya, tentu saja itu memerlukan pemikiran yang lebih ekstra. Kenapa demikian? Kalau benar lawan benar, apalagi itu menyangkut hukum, etika, moral dan sebagainya. Nah, ini memerlukan pemikiran yang betul-betul ekstra untuk mengambil keputusan di mana dihadapkan kepada dilema untuk mengambil keputusan. Nah, barangkali menurut pendapat saya ini kita ambil
tingkat kesalahannya bukan tingkat kesalahan, tingkat resikonya tetap itu yang harus diperhitungkan. Nah, kalau misalkan benar lawan benar, ibarat kata dimakan ibu meninggal, tidak dimakan bapak meninggal. Nah, ini kita betul-betul harus pandai sudut mana yang lebih tidak beresiko. Kalau dibilang tidak beresiko tidak mungkin, sebab ini menyangkut masalah etika dan moral. Disitulah barangkali kita harus benar-benar ekstra untuk mengambil keputusan tersebut. Hanya mungkin dinilainya dari sedikit beresiko aja. Kalau memang itu terpaksa untuk diambil keputusan tersebut. Demikian jawaban, mudah-mudahan bisa mengerti. Mungkin ada langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang biasa dilakukan mungkin selama ini? Prosedur yang saya lakukan ketika diperlukan ya pengambilan keputusan tersebut, yang sebagaimana tadi kita sebutkan bahwa benar lawan benar, kalau benar lawan benar, tentu saja itu sangat sulit untuk mengambil keputusan. Nah, langkah-langkah yang dilakukan, menentukan penyebab permasalahannya dulu, menentukan siapa yang terlibat, kemudian menanyakan kepada orang-orang terdekatnya, kemudian berdiskusi dengan warga sekolah, kemudian membuat solusi keputusan, kemudian menimbang lagi dari berbagai sudut pandang sebelum memutuskan atau mengambil solusi. Kita bisa saja minta masukan atau pandangan di sekolah dari semua guru, bisa saja. Nah, kemudian juga dari sebagian kecil orang tua boleh juga dilibatkan untuk pertimbangan mengambil keputusan tersebut, karena ini adalah permasalahannya seperti tadi menyangkut moral dan etika. Di satu sisi kita disebut ada apa itu ya, kasihan lah terhadap orang atau siswa atau siapa yang sedang dihadapkan kepada hal tersebut. Di sisi lain kita sangat salah sekali kalau melanggar aturan moral, etika. Nah itu sebab imbasnya nanti kalau kita melanggarnya otomatis berarti menjadi hal yang biasa yang tidak bisa ditaati. Padahal yang namanya moral dan etika tetap saja harus diperhatikan dan harus diikuti atau ditaati. Demikian. Ya pasti kalau setiap dalam mengambil keputusan kan ada hasilnya, tapi ada pro, ada kontra. Betul. Dan biasa terjadi ya. Benar seperti mungkin. Betul. Coba.